Salam sahabat KBS di mana saja berada. Saat ini Yayasan Karya Bakti Esra Soru sedang mendirikan gedung sekolah dasar di Desa Bioba Baru, Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pedesaan yang tinggal jauh dari kota melalui pembangunan gedung sekolah yang diperlengkapi dengan fasilitas belajar mengajar yang layak disertai dengan penanaman nilai-nilai iman Kristiani pada anak. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan moral yang baik pada anak. Karena anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, mampu bersosialisasi, serta mengembangkan diri dalam lingkungan belajar yang kondusif. Karena itu, kami mengundang sahabat KBS sekalian, mari bersama-sama mendukung pembangunan gedung sekolah dasar Bioba ini demi peningkatan kualitas pendidikan dan iman anak-anak kita melalui dukungan doa dan juga dana yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkannya dan membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa dan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Salam Pak Esra. Bagaimana cara menjelaskan frase waktunya sudah dekat dalam tema eskatologi mengenai parousia dari anak manusia? Mohon penjelasannya Pak Esra, terima kasih. Ya, kalau ngomong parousia itu berbicara soal kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, memang kalau kita baca dalam sejumlah ayat Alkitab, kita akan melihat kesan bahwa kedatangan Yesus itu sudah hampir tiba, ya, sudah dekat dari saat dimana itu dikatakan, ya, dan dikatakan bahwa waktunya hampir tiba. Bahkan di ujung dari kitab Wahyu kita membaca di sana bahwa datanglah Tuhan Yesus, ya, datanglah Tuhan Yesus, segera akan datang. Itulah sebabnya orang-orang abad pertama itu sudah berpikir bahwa Yesus memang hampir datang, ya, hampir datang kembali. Nah, tapi ternyata kita bisa lihat bahwa setelah 2000 tahun ini juga dunia belum kiamat, Tuhan juga belum datang-datang juga kan. Nah, sebenarnya kalau kita mengamati dalam Alkitab, kita tidak hanya mendapati konsep kedatangan Tuhan dalam tempo waktu yang sudah dekat, tapi juga mendapati suatu konsep bahwa waktunya akan jauh, lama. Beberapa perumpamaan terkait dengan kedatangan Yesus yang kedua kali itu juga dikatakan bahwa lama menanti dia tidak datang-datang juga. Misalnya perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan bodoh. Ya, mereka kan menanti-nanti sangat lama kan tidak datang-datang. Akhirnya mereka tertidur. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa waktunya juga sangat lama. Nah, dan masih beberapa perumpamaan yang lain. Nah, kalau kita melihat bahwa ternyata konsepnya ada konsep yang dekat, Tuhan segera datang, tapi ada konsep yang jauh, yaitu masih lama. Nah, bagaimana kita memahami hal ini? Nah, pertama-tama saya mau katakan dulu bahwa akibat dari ketidakmengertian ini, maka akhirnya ada sejumlah orang yang menganggap bahwa janji kedatangan Tuhan Yesus, bahwa dia akan datang segera, itu omong kosong. Makanya muncullah pengejek-pengejek di dalam surat Petrus itu. Mereka mengejek bahwa sejak dari dulu sampai sekarang ya hidup ini, dunia ini masih seperti ini. Di mana janji-janji tentang kedatangan Yesus itu? Nah, kunci untuk bisa menyelesaikan dua persoalan ini adalah pada sudut pandang. Itulah sebabnya ya Petrus itu menanggapi para pengejek itu dengan mengambil sudut pandang Allah. Jadi maksudnya gini, bahwa kalau Petrus mengatakan sebab bagi Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan satu hari. 1000 tahun itu bukan maksudnya secara matematis pas 1000 tahun, tapi itu satu kurun waktu yang lama sekali. Jadi kalau bagi Tuhan satu hari sama 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan satu hari. Nah, kalau kita mau hitung secara matematis saja, sekarang kan baru tahun 2000-an kan, itu berarti bahwa sejak Tuhan Yesus naik ke surga, dari sudut pandang Tuhan ini baru 2 hari loh, ya kan, satu hari 1000 tahun kalau kita mau hitung secara matematis. Nah, karena itulah maka maksud Petrus sebenarnya begini, bahwa Tuhan itu mempunyai aturan, atau Tuhan itu berada di luar waktu. Manusia ada di dalam ruang dan waktu, tapi Tuhan itu melampaui waktu.
Makanya Tuhan tidak bisa diukur dengan waktu manusia. Karena itu Tuhan itu karena dia berada di atas waktu, 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Maka dari sudut pandang Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus itu sudah hampir tiba. Itu betul. Kedatangan Tuhan sudah hampir tiba, segera. Ya karena dari sudut pandang Tuhan. Tapi dari sudut pandang manusia yang dibatasi oleh waktu, maka ternyata apa yang bagi Tuhan itu segera, bagi manusia itu sudah sangat-sangat lama. Nah, Alkitab juga tidak beritahu kita kapan Tuhan Yesus akan datang atau dunia akan kiamat. Biarpun ada banyak orang gila yang mencoba meramalkan kapan dunia ini kiamat. Ya, dulu ada dari Indonesia itu si Mangapin Sibuaya, juga Harold Camping, lalu juga terakhir kemarin yang dari India itu, satu peramal India tuh meramalkan bahwa tanggal berapa itu ya, 22 kah 23 itu dunia ini akan kiamat. Tapi ternyata meleset juga ya. Nah, jadi yang penting adalah memang dari sudut pandang manusia itu akan lama. Tapi yang penting adalah bukan kapan Tuhan Yesus datang, tapi persiapan kita. Ya, menurut saya jauh lebih besar kemungkinan kita mati dulu. Ya, itu yang akan terjadi lebih cepat daripada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ya, karena itulah maka bagi kita sebenarnya adalah persiapan. Juga menurut saya Tuhan Yesus tidak akan datang dalam waktu dekat ini, misalnya minggu depan atau bulan depan, tidak. Karena apa? Karena menurut Alkitab ada banyak peristiwa yang harus terjadi sebelum Tuhan Yesus datang. Misalnya sebelum Tuhan Yesus datang harus muncul antikris. Nah, si antikris saja belum muncul, bagaimana Tuhan Yesus mau datang? Itu bikin terbalik. Harus ada masa Great Tribulation, aniaya besar, itu dulu baru Tuhan Yesus datang. Lah bagaimana Great Tribulation belum terjadi, Tuhan Yesus sudah datang? Nah, karena itulah ini hanya problem sudut pandang saja. Waktu itu masih jauh dari sudut pandang manusia, tapi waktu sudah sangat dekat dari sudut pandang Tuhan yang tak dibatasi oleh waktu. Ya. Salam sahabat KBS di mana saja berada. Saat ini Yayasan Karya Bakti Esra Soru sedang mendirikan gedung sekolah dasar di Desa Bioba Baru, Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan tujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pedesaan yang tinggal jauh dari kota melalui pembangunan gedung sekolah yang diperlengkapi dengan fasilitas belajar mengajar yang layak disertai dengan penanaman nilai-nilai iman Kristiani pada anak. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan moral yang baik pada anak. Karena anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, mampu bersosialisasi, serta mengembangkan diri dalam lingkungan belajar yang kondusif. Karena itu, kami mengundang sahabat KBS sekalian, mari bersama-sama mendukung pembangunan gedung sekolah dasar Bioba ini demi peningkatan kualitas pendidikan dan iman anak-anak kita melalui dukungan doa dan juga dana yang dapat disalurkan melalui rekening berikut ini. Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkannya dan membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa dan gereja. Tuhan Yesus memberkati.